Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi. Wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi. Wa likulli karbin adhim fafarrij anna ma nahnu fi bisri asrari bismillahirrahmanirrahim. Habaibin al-kiram asadin al-izza, pengurus BKM Masjid Al-Amin, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu diakrabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan area rahmat Allah yang tertinggi, yang termulia, yang teragung adalah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan akrabnya kita karena Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Kemarin kita bahas awal surat Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk Nabi Muhammad Allah nurunkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah rabbul alamin, Nabi Muhammad rahmatan. Udah paham di titik sini? Ya. Al-Quran bukan pendapat ulama. Bahkan dalam banyak hal kita bisa berselisih pendapat di dalam fikih. Nyentuh perempuan, satu pendapat mengatakan batal, satu mengatakan enggak batal. Ya. Tidur, mazhab Syafi'i memandang tidurnya itu adalah dalam bentuk orang yang tidurnya gimana, itu yang dipandang. Kalau tidurnya duduk gini nggak batal. Tapi kalau tidurnya delosor, ya, tidurnya rebahan, batal. Mazhab Maliki tidak memandang itu. Mazhab Maliki memandang tidur serius atau tidur nggak serius. Artinya kalau kelelap dikit aja, meskipun tidur apa itu? Tidur telentang enggak batal. Tapi kalau tidurnya nyenyak, batal. Mazhab Maliki tidur duduk gini nyenyak, enggak, tetap batal, tetap batal. Tapi mazhab Syafi'i nyenyak gimana pun kalau tidurnya kayak gini enggak batal. Dalam hukum fikih kita banyak beda pendapat. Tapi ada kira-kira yang beda pendapat kalau Nabi Muhammad orang yang termulia. Ada yang beda pendapat kalau Nabi Muhammad pemilik syafaat tertinggi. Ada yang beda pendapat kalau nanti surga itu nggak akan terbuka sebelum dibuka oleh Nabi Muhammad. Ada yang beda pendapat kayak gini. Ada. Oke, kita bicarakan yang kita tidak beda pendapat. Gimana kita berusaha semaksimal mungkin. Di hari-hari kemarin kita sampaikan nilai keterikatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan semua yang mulia kalau kita sebut itu karena Nabi Muhammad. Tadi saya sebut sholawat setelah Sayyidina Muhammad wa ala ali, keluarganya Nabi Muhammad. Sebab apa keluarga Nabi Muhammad mulia? Sebab Nabi
Muhammad. Setelah itu kita sebut istri-istrinya Nabi, wa ala azwaji sayyidina Muhammad. Kenapa istri-istrinya Nabi sangat mulia, sangat agung? Ya. Kalau ada seorang ustadz kok cerita keburukan istri Nabi, anak durhaka itu. Anak durhaka itu, mal'un, dilaknat oleh Allah. Anak durhaka nggak akan cium bau surga. Kenapa? Karena istri Rasulullah ibu kita semuanya. Ini tidak pakai tes DNA ini. Ini tidak pakai tes. Nas Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak kepada orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya istri-istri Nabi itu adalah ibu buat mereka. Ibu untuk semua umat Islam seluruh dunia. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Siti Aisyah pergi kemanapun saja tidak pernah jamak dan qashar sholat. Ditanyakan sama beliau, Anda dari Madinah ke Mekah sudah 460 km. Kok di Mekah nggak jamak qashar? Katanya beliau, aku ke Mekah, aku kemanapun, aku ke rumah anakku sendiri. Gitu. Maka aku ke rumah sendiri. Pendapatnya beliau. Meskipun pastinya dalam hukum fikih. Ya, kalau sudah bepergian selama lebih kurang melewati 84 km, maka boleh jamak dan qashar. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi itu ibu untuk semua umat Islam. Sahabatnya Nabi mulia. Kenapa kok jadi mulia? Apakah karena alim? Bukan, meskipun banyak sahabat alim. Apakah karena warok zuhud, akhlakul karimahnya, ataukah karena kealimannya, atau karena kedermawanannya, atau karena kehebatannya dalam perang? Itu semuanya ada, tapi faktor utama sahabat adalah karena mereka sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi tidak bisa disentuh. Siapapun orang, sealim-alimnya orang, umat ini, kalau kok berani-berani mengkritisi sahabat Nabi, hati-hati. Hati-hati. Sekarang banyak kan muncul kan, orang ngomong, aku ikut Nabi, tidak ikut Sayyidina Umar. Ada yang ngomong gini. Ada kan, muncul kan kayak gini kan. Aku ikut Nabi, tidak ikut Sayyidina Umar. Nah terus kau pikir Sayyidina Umar ikut siapa? Terus kau lebih kenal hadis daripada Sayyidina Umar gitu. Sahabat Nabi adalah orang termulia di umat ini sampai yaumul qiyamah. Sehingga yang terendah sekalipun, dan tidak ada sahabat yang rendah, lebih mulia dari 1000 wali sekalipun. Itu akidah ahlus sunnah wal. Kenapa sahabat mendapatkan kemuliaan itu? Karena faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya lebih mulia dari umat Nabi Isa, lebih mulia dari umat Nabi Musa, lebih mulia dari umat Nabi Hud, lebih mulia dari umat Nabi Sulaiman, lebih mulia dari umat Nabi siapapun. Padahal ya model-model orang bandar setia gini. Tapi dia lebih mulia dari Hawariyin. Yang mungkin entah tadi sholat isya jamaah apa enggak tadi. Tadi disebut sama Dr. Hasanul Siwak. Mau dijelaskan lagi dok? Ini maulid 24 hari masuk masjid, kantongnya tidak ada siwak, ada rokok pula. Ada yang kayak gitu. Ya Allah. Ya ikhwan, supaya kita paham. Semua sunnah itu nikmat. Semua sunnah itu ada fadilahnya, faedahnya. Ya, di beberapa maulid sering Dr. Syahrul
cerita tentang keajaiban-keajaiban sunnah dalam dunia kedokteran. Dr. Elman mengatakan yang kemarin, dokter ini segala macam, para ustadz-ustadz yang lain. Sudah dari dalil Quran hadis disampaikan. Dalil dari dunia kedokteran dijelaskan. Masih aja enggak mau. Ya Allah. Mudah-mudahan yang jualan siwak malam ini habis. Ya, saya enggak iklan bukan. Cuman siwak ini harganya paling 10.000 paling. Tapi dengan kau bersiwak ini 2 rakaat, hadis Nabi lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kapan kau sholat 70 rakaat? Kalau tadi saya sholat saja dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak usah dihitung sunnahnya, 17 rakaat. Itu sudah kali berapa? 70 kali sekian itu. Udah 400 rakaat, 500 rakaat lebih. Kapan kita sholat 70 rakaat satu hari? Ramadan aja tarawih ditawar-tawar. Takutnya masjid sini juga ditawar-tawar pula nanti. Udah Ramadan, setahun sekali, kesempatan bulan Allah ngobrol pahala seluas-luasnya. Urusan sholat pakai dalil pula dia. Yang dilakukan Nabi cuman 11. Ya. Saya bukan bahas urusan perbedaan pendapat. Tapi yang sportif. Yang sportif. Yang meriwayatkan 11 itu Siti Aisyah. Sekarang saya tanya, ketika Sayyidina Umar melakukan tarawih di masanya beliau jadi khalifah. Kemarin pernah kita sampaikan yang menjadi imam siapa? Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang jadi imam. Ubay bin Ka'ab ini ahli Quran. Ubay bin Ka'ab di antara 5 orang yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pembukuan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemarin saya jelaskan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliaulah yang tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, berapa banyak aku sholawat sama engkau? Rasulullah bilang terserah. Kalau kemudian beliau mengatakan ya Rasulullah 1/3. Rasulullah bilang itu sudah bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus. Ya Rasulullah 1/2. Nabi bersabda itu bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus. Ya Rasulullah 2/3. Semuanya untuk sholawat sama engkau. Nabi bersabda itu sudah bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus. Sayyidina Ubay bin Ka'ab faham apa yang dimau sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku jadikan semuanya sholawat untukmu ya Rasulullah. Maka tadi kita sampaikan jangan pula dibentur-benturkan Quran sama sholawat. Sahabat yang ahli Quran pun banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diimamin oleh Ubay bin Ka'ab 23 rakaat. Saat itu Siti Aisyah masih hidup atau udah wafat? Masih hidup. Siti Aisyah masih hidup. Kalaulah salah, Siti Aisyah pasti bilang. Jangan pula kemudian mengatakan Siti Aisyah nggak berani ngomong. Oh, Siti Aisyah itu adalah Ummul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang paling sportif. Orang yang paling tahu diri Sayyidina Umar bin Khattab itu. Waqaf inda ayatillah wa ahadithi Rasulullah. Beliau selalu berdiri di depan ayat Allah dan hadis. Pernah beliau berkhutbah buat keputusan. Keputusan ini sebetulnya bagus juga sebetulnya. Beliau berkata dalam khutbahnya beliau, aku buat keputusan sebagai Amirul Mukminin, semua pernikahan, mas kawin, mahar tidak dibenarkan lebih dari 20 dirham. Sebetulnya kan bagus. Begini kita, Sayyidina Umar berkata supaya tidak ada mughalah fil muhur, supaya tidak ada mahal-mahalan mas kawin. Ya, mas kawin 1 M.
Mas kawin 120 sekian juta. Ya, ujung-ujungnya nggak bisa masaknya itu istri itu. Ya kan? Bukan mahal-mahalan. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi, aktsarun nisa'i barakatan, aqalluhunna aisaruhunna muhura. Paling banyak-banyaknya berkah wanita itu yang ringan mas kawinnya. Yang ringan, kalau kau mas kawinmu ringan, istrimu ridho, keluarga ridho, ini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maksudnya sakinah mawaddah warahmah, istri pertama sakinah, istri kedua mawaddah, istri ketiga rahmah. Iya. Enak keluarga kalau diawali dengan mahar sedikit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Saya dulu kawin, mas kawin saya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Sampai mertua jerit di rumah. Karena yang hadir 1.000 orang lebih. Waktu akad nikah itu. Habaib ulama hadir semuanya. Saya ditanya sama mertua, mas kawinnya berapa? Lu mau kawin ditanya mas kawin. Ya, mau akad nikah. Saya bilang, ya terserah abah. Lu siap berapapun? Ya siap aja bah, insya Allah. Kalau nggak siap ya utang. Iya kan? Ada bilang abahnya berapa? Enggak bah. Tapi ya lebih ringan, lebih berkah insya Allah bah. Udah dikawinkan. Mas kawin 5.000 rupiah sah. Barokah. Ya kan? Barokah. Sekarang ada buntut-buntutnya ada. Ya kan? Nah. Yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti nggak usah gitu aja. Nah ini tadi, kok bicara urusan kawin apa tadi dia? Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah. Ya. Kami buat keputusan maka tidak diperkenankan terjadi pernikahan akad nikah mas kawinnya lebih dari 20 dirham. Kemudian ada terdengar dari balik belakang Masjid Nabawi. Teriak, akhta'ta ya Umar. Salah kau Umar. Gak pakai nyebut Amirul Mukminin, gak pakai nyebut presiden, gak nyebut khalifah. Salah Umar. Terus kemudian Sayyidina Umar noleh ke belakang. Wa madza? Apa itu wahai wanita? Perempuan biasa. Perempuan ini kemudian ngomong, wahai Umar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau kalian memberikan kepada istri-istri kalian qintaran, qintaran itu harta yang sangat banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka jangan kalian mengambil lagi mahar tersebut karena mahar itu adalah haknya wanita. Jangan diambil lagi. Haram itu haknya mutlak wanita. Wahai Sayyidina Umar, Allah berfirman qintaran, harta yang sangat banyak. Kenapa kau batas-batasin? Kenapa kau batas-batasin? Tertunduk Sayyidina Umar mikir sebentar. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan mengatakan, asabatil ajuz wa akhta'a Umar. Wanita tua tadi benar, Umar salah. Sosok Sayyidina Umar yang kayak gitu ya, ketika dibacakan Al-Quran tertunduk beliau, tidak mentang-mentang. Maka sama juga demikian, ketika kita sampaikan terkhusus ayat-ayat yang berhubungan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka wallahi rugi ya ikhwan. Anda hidup terus kemudian tidak memiliki keterikatan dengan Nabi Muhammad. Anda mungkin di hidup ini kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kepingin punya istri 2.
kepingin ini dan itu segala macam jabatan ini. Andai kan dapat, alhamdulillah, nggak dapat pun nggak jadi penyesalan di akhirat. Tidak jadi penyesalan di akhirat. Anda bisa kenal sama camat, Anda kenal sama bupati, Anda kenal sama wali kota, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak kenal, tidak mudarat, tidak berpengaruh besar, nggak ada penyesalan ketika mati. Anda kenal sama orang hebat di dunia, silahkan. Tapi kalaupun tidak kenal, nggak ada pengaruh sama sekali ketika kita mati atau dikubur. Tapi kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad, lewat umur 60 tahun, 70 tahun, mulutnya repot sholawat sama Nabi Muhammad. Lewat umurnya 50 tahun, ada maulid Nabi komplain. Ada keyboard mak lampir dukung. Wallah ya ikhwan, dikubur, di barzakh, di hari kiamat, penyesalan terbesar adalah seorang umat Nabi Muhammad, dia tidak memiliki keterikatan hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kemudian nanti di hari kiamat kita jumpa sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memalingkan muka, naudzubillah min dzalik. Tidak kenal aku sama engkau. Ya Rasulullah, umatmu, Rasulullah, umatmu, Rasulullah. Umatku kau, kapan kau sholawat sama aku? Kapan kau mikirkan masjid-masjid? Hidup dihabiskan hanya untuk nafsu syahwat saja. Hidup dihabiskan untuk kepentingan-kepentingan yang diinginkan pribadi dan keluarga saja. Ngaku umatmu Rasulullah, umatmu Rasulullah. Oh, kau umatku yang dulu buat pengajian dan buat majelis maulid di Masjid Al-Amin. Kau komplain dengan maulid itu. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, di hari orang zalim menggigit jari. Orang zalim menggigit jari. Menggigit jari itu isyarat penyesalan yang sangat besar. Yaqulu, dia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Andai aku punya jalur hubungan dengan Nabi Muhammad. Saya nggak perlu menjelaskan banyak-banyak tentang syafaat Nabi. Tapi singkat saja, ketika Nabi memberikan syafaat, iblis saja dongak-dongakkan kepala kepingin dilihat oleh Nabi Muhammad. Bodohkah iblis kalau dia masih mengharap syafaat Nabi Muhammad? Iblis gak bodoh, yakin dia masuk neraka itu, yakin. Seyakin-yakinnya. Iblis ada harapan di hari kiamat masuk surga. Iblis gak sebodoh itu, Pak. Iblis tahu dia pasti masuk neraka, pasti. Tapi dia ngelihat keagungan Rasulullah di hari kiamat. Dia ngelihat makomnya Rasulullah di hari kiamat. Masih ada harap dia. Mudah-mudahan Rasulullah sayang sama aku. Kalau Rasulullah sayang, loh, kalau Rasulullah sayang pun sama iblis, apakah diterima oleh Allah? Tapi inilah iblis ya, saking berharapnya melihat keagungan yang luar biasa. Sama kalau umpamanya, mohon maaf, ada satu urusan Anda, ya, yang sangat pelik, tidak selesai, berat, ruwet. Anda kan berusaha mencari jalur siapapun yang bisa membantu. Iya kan? Tidak bisa jumpa gubernur. Ya apa caranya jumpa gubernur?
Nggak bisa jumpa sama bos ini. Ya apa caranya sampai memberanikan diri. Sudah nggak ada malu lagi sudah. Iblis itu nggak tahu malu. Lu kok minta syafaat sama Rasulullah? Tapi kedudukan besar Rasulullah yang luar biasa. Maka jangan sia-siakan Tuhan kesempatan dapat syafaat Rasulullah. Ini ketika kita hidup. Ketika kita hidup di dunia ini jangan sia-siakan dapat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan di dunia bersama sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan hidup di dunia bersama syariat Rasulullah. Mudah-mudahan di dunia bersama cahaya sunnah Rasulullah. Dan nanti di hari kiamat bersama syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang paling bahagia dengan ilmu warisan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang paling bahagia dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling bahagia dengan menyebarkan sholawat kepada Rasulullah.